Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan kita tentu dalam keadaan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Oh ya, barusan ada yang bertanya, Pak Mariono, orang tua saya ini selalu ikut campur Pak dalam urusan rumah tangga saya. Saya ini kan sudah menikah Pak, sudah punya istri, sudah punya anak. Ini bapak ibu saya ini maunya ngatur saja terus Pak. Nah, itu apa langkahnya Pak? Saya kan sebagai suami ini kan seperti anak mama, kan hilang harga diri saya Pak di mata istri saya. Lalu bagaimana jalan keluarnya ini Pak? Begini teman-temanku, khusus kalian yang bertanya ya. Ketika orang tua ingin ngatur terus anaknya, itu sebenarnya orang tua yang baik ya. Saya ulangi. Kalau orang tua ingin terus mengontrol anaknya baik sebelum nikah maupun sebelum nikah, itu hakikatnya adalah orang tua yang baik, orang tua yang peduli, orang tua yang care. Hanya saja kalau cara mengaturnya berlebihan memang jadi masalah, anak pun jadi pening dibuatnya gitu kan. Maka saran saya kepada anak, orang tua ini sebenarnya gimana ya? Pertama, dilawan salah ya, tidak dilawan bermasalah. Jadi jalan keluarnya ya kita dengarkan apa sih yang diinginkan orang tua. Mungkin yang diinginkan orang tua kita agar kita mengendalikan istri kita. Misalnya istri kita tidak mau sholat, istri kita tidak mau masak, istri kita tidak mau ngurus anak. Kan banyak kita punya istri yang seperti itu. Maka kalau orang tua cerewet dengan kita sebagai laki-laki, itu dengarkan dan ikuti. Berarti omongannya benar. Kan kita wajib taat. Bukan taat dengan orang tua juga, tapi taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau cerewetnya itu masalah apa sih? Kalau misalnya cerewetnya kita ini dianggap ya tidak mau bekerja, malas misalnya ya, pulang larut malam ya, luntang lantung sehingga istri tidak makan, istri susah. Itu menurut saya jangan kita risih dengan orang tua cerewet yang seperti itu. Kita mestinya bersyukur. Tetapi kalau cerewetnya itu yang tak logis itu misalnya cara membuat rumah, maunya kita rumah itu misalnya agak jauh dari orang tua, maunya orang tua dekat. Jadi intinya kalau cerewet orang tua itu atau keinginan orang tua itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka orang tua yang harus ngalah. Ini saya terus terang aja ya, banyak sekali orang cerai ini pemicunya orang tua. Maka saya berharap juga lah ya kepada orang tua yang datang ke rumah anaknya atau ke rumah menantunya, ingat, anak ini kalau sudah menikah itu kan punya rumah tangga sendiri, punya kepala keluarga, suaminya, punya asistennya, istrinya. Dia ibaratnya sudah merdeka. Kalau orang tua datang ke tempat anaknya, walaupun itu anak kandung, tamu juga namanya. Kita ikuti aturan tamu. Minimal kita masuk ke rumah anak kita, kalau hal yang remeh-temeh tak usah pula orang tua ikut campur. Ini kadang-kadang meja pun letaknya orang tua cerewet, bentuk kordeng pun maunya orang tua begini, kadang piring pun diatur juga, kadang meletakkan sendok pun orang tua cerewet, kordeng pun maunya warna kuning. Apa pula orang tua kau nak ngatur semuanya itu ya. Jadi kepada anak, jawaban saya, selama keinginan orang tua itu memang perintah agama, ya kita ikuti. Selama perintah orang tua itu sesuai dengan undang-undang, kita ikuti. Tapi kalau selama permintaan orang tua itu tidak bertentangan agama, tapi kita bisa dan pasangan kita mau, ikutilah silakan. Tapi kalau yang tidak bertentangan agama, kita punya prinsip, istri punya prinsip, ya tidak usah diikuti. Dan yang saya minta orang tua, jangan cerewet kali terhadap anak dan menantu yang sudah nikah ini. Ingat, ini untuk orang tua ya, dunia kita ini beda dengan dunia anak kita. Dunia orang tua mungkin zaman dulu cara mengasuh anak beda, cara ngurus rumah berbeda, cara nyuci beda, cara masak juga beda. Anak kita zaman now
orang tua kita zaman ingat orang tua ya, jangan sampai cerewetmu, jangan sampai usilmu, jangan sampai ikut campur orang tuamu terhadap anakmu menjadikan rumah tangga itu berantakan. Selain dosa kan naif namanya. Biarkan begitu anak kita sudah kita serahkan, aku nikahkan anakku dengan engkau dengan mas kawin, itu berarti kita lepas, sudah tinggal nunggu kabar, doakan dari jauh, mudah-mudahan anakku selamat, sehat walafiat. Kalau anak sudah nyerah, baru kembali ke kita. Saya kira itu ya, khusus klien yang bertanya. Dan kepada orang tua, saya minta jangan terlalu ikut campur urusan rumah tangga, baik anak kandung maupun menantu, selama anak itu tidak sekarat, ekonominya masih bertahan lah, walaupun terseok-seok, lantaklah. Tapi kalau dia sudah melanggar aturan agama atau kira-kira bakal terjerumus, silahkan kemudi itu ambil alih anak dan menantu kita. Saya kira itu ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.